Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtahlal. Saya adalah guru bimbingan dan konseling pada Madrasah Tsanawiyah Asy-Syafi'i Kartulu Peragaan Sumeneb. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sedang menyusun tugas pembuatan video layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi persyaratan uji kinerja pada pendidikan profesi guru tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Tentu maksud dan tujuannya adalah memberikan layanan bimbingan dengan tema adab santri terhadap guru. Namun sebelum kita mulai layanan bimbingan ini, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita dengan pembacaan doa. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan ketua kelas. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan duduk kembali. Ini hadir semua ya. Iya. Ya, absen dulu ya. Iya. Muhammad Firman, Hadir. Muhammad Vicky Habibi, Sabita Alfa Farhana, Salman. Baiklah lengkap anak-anakku sekalian. Hari ini Ustadz akan memberikan layanan bimbingan dengan tema adab santri terhadap seorang guru. Maksud dari kegiatan ini, yang pertama, anak-anak diharapkan bisa memahami dan mempraktekkan adab santri terhadap guru dalam kehidupan sehari-hari di madrasah maupun di luar madrasah. Kemudian secara khusus tujuan ini adalah untuk bagaimana kalian bisa menjelaskan pertama makna adab itu apa, kemudian bisa mengidentifikasi, memilah-milih contoh-contoh adab santri kepada guru itu seperti apa. Itu tujuan dari kegiatan layanan bimbingan kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya memulai materi bimbingan kali ini, mari kita segarkan suasana dulu dengan sama-sama melakukan ice breaking. Setuju? Setuju. Baiklah, saya harap saya minta anak-anak berdiri semua. Saya punya ice breaking. Kalian hanya mengikuti apa yang ada di video. Kalau di video muter-muter tangan, kalian muter-muter.
Kalau di video tepuk tangan, kalian tepuk. Begitu, paham ya? Oke. Ayo silakan, gerakan tangannya. Biar segar, biar tidak ngantuk. Orang mampu, orang mampu. Orang mampu. Orang tarik-tarik. Ditarik-tarik. Ditarik-tarik semua. Putar, diputar. Diputar, putar, diputar, putar, diputar. Terus diputar tangannya. Dua kaki. Tepuk tangan. Baiklah, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan jelaskan kepada kalian semua tentang adab santri terhadap seorang guru. Adab santri terhadap guru adalah itu, menghormati guru. Menghormati guru adalah kunci keberkahan ilmu yang kita pelajari. Jadi adab terhadap guru itu adalah kunci bagaimana agar supaya ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat dan barokah. Mengapa kita harus beradab kepada guru? Nah, ini pertanyaan. Mengapa kita harus beradab kepada guru? Pertama, guru sebagai orang tua. Guru itu sebagai orang tua. Orang tua yang membuat jiwa kita tuh tumbuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus beradab? Kenapa kita harus hormat kepada guru? Guru itu merupakan sumber ilmu. Di kitab taklim kan diajarkan bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita harus menghormati guru, termasuk juga ahlul ilmi, sumber ilmu. Yang ketiga, keberkahan ilmu. Adab atau menghormati guru itu merupakan kunci bagaimana agar ilmu kita berkah, agar bagaimana ilmu kita manfaat. Itu. Selanjutnya, apa itu adab? Adab itu adalah akhlak, budi pekerti, sopan santun, atau tata krama yang menjadi dasar perilaku kita. Adab terhadap guru berarti bagaimana kita bersikap, bersopan santun, berbudi pekerti kepada guru. Kenalkan sama Imam Ahmad? Kenalkan ya? Imam Ahmad itu adalah seorang perawi hadis. Termasuk imam perawi hadis. Perawi hadis itu kan ada berapa itu? Salah satunya Imam Ahmad ini. Beliau berkata, bukanlah termasuk umatku. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, bukankah termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang alim. Itu sabdanya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak termasuk umatku, kata Nabi. Siapa yang tidak termasuk umatnya? Yaitu orang yang tidak menghormati atau memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-haknya orang alim alias guru. Bahaya. Ternyata orang yang tidak beradab kepada guru itu berbahaya. Bahayanya apa? Tidak diakui umatnya Nabi. Na'udzubillah. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk adab kepada guru? Di antaranya rendah hati, tawadhu. Tidak sombong di depan guru, tidak merasa sok pintar. Kemudian ini penuh perhatian, menyimak setiap apa yang dijelaskan oleh guru dengan khusyuk, dengan hikmat. Itu adab.
Jadi kalau ada santri begitu gurunya menjelaskan malah ngantuk, malah main, itu namanya kurang beradab. Terus selanjutnya ada berdiri saat guru lewat. Jadi kalau ada guru lewat berdiri, itu namanya beradab. Sebagaimana yang sudah menjadi karakter dalam dunia pesantren. Kemudian selanjutnya membantu guru, bersedia membantu guru dengan ikhlas. Apa saja bentuk bantuannya, macam-macam. Bawakan barang-barangnya, termasuk kalau yang kalian pernah lakukan, yang sering kalian lakukan adalah merapikan sepatu guru dan segala macam. Itu yang tadi itu yang dengan tindakan, Sekarang adab yang dengan ucapan. Pertama, berbicara sopan dengan bahasa yang santun. Tidak boleh bentak-bentak guru, ya. Tidak boleh bentak-bentak guru. Tidak boleh berbicara dengan guru itu dengan nada keras, nada tinggi, tidak boleh. Kemudian meminta izin ketika pelajaran berlangsung. Kalian misalnya ingin ke kamar mandi atau kemana, angkat tangan, minta izin. Kalau diizinkan keluar, kalau tidak diizinkan, ya tetap tahan. Begitu seharusnya. Terus tidak memotong pembicaraan. Kalau guru sedang berbicara, sedang menjelaskan, biarkan sampai selesai. Jangan dipotong. Tidak boleh. Itu adab kepada guru dari segi ucapan. Kemudian hindari berbohong. Tidak boleh bohong. Tidak boleh. Selanjutnya kita akan mengenal adab-adab santri terhadap guru di dalam maupun di luar kelas. Di dalam kelas, santri yang beradab itu duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Bagaimana duduk dengan sopan itu? Ya rapi. Kemudian tidak tiduran. Sandaran di tembok misalnya, tidak begitu. Kemudian fokus pada belajar dan mengikuti instruksi guru. Itu adab dalam kelas. Ada adab di luar kelas. Apa? Di antaranya beri salam dan sapa kepada guru ketika bertemu. Sapa gurunya kalau ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau kemana Ustaz? Ini jalan-jalan. Gitu. Disapa. Jangan kata orang Madura, jangan songong. Kemudian senyum dan tunjukkan wajah ceria. Kalau ketemu guru itu jangan cemberut ya, senyum. Senyum itu sedekah. Kalau Anda sebagai santri sering senyum ketika ketemu dengan gurunya bahagia, berarti kalian tidak ada masalah. Yang susah itu kalau kalian ketemu guru malah cemberut. Susah gurunya, berarti anak-anak sedang ada masalah. Gitu. Makanya kalau ketemu dengan guru senyum. Kemudian tetap sopan. Meskipun di jalan atau di kantin. Jadi sopan kepada guru itu dimanapun. Kemudian menjaga nama baik guru. Jangan menceritakan hal-hal guru-guru, jangan, dijaga. Bahkan kalau perlu, kalian harus marah ketika ada orang ngomongin kejelekan guru demi menjaga nama baik guru. Itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya, apa dampak positif dari menghormati guru? Pasti ada dampaknya. Pertama, ilmu menjadi berkah. Tahu berkah kan? Berkah itu sedikit tapi tidak habis-habis. Punya ilmu sedikit tapi berkah itu seakan-akan ilmunya banyak. Kemudian yang kedua, hidup lebih terarah. Orang itu kalau budi pekertinya baik, kalau menghormati guru, hidupnya tenang, terarah, jelas. Tujuannya jelas. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan kasih sayang dari guru. Anak yang baik itu cenderung bisa disayang. Kemudian yang paling penting,
santri yang hormat kepada gurunya, yang beradab kepada gurunya akan disayang oleh Allah. Ini yang terpenting. Kalau sudah Allah yang sayang, semuanya akan sayang. Nasihat Imam Syafi'i, nasihatnya Imam Syafi'i, saya mengeluhkan kepada Waki. Waki ini gurunya, tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waki. Imam Syafi'i mengeluhkan kepada Waki, kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Lalu ia menasihati, Waki menasihati agar meninggalkan maksiat. Ia berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi Imam Syafi'i itu pernah curhat kepada gurunya, siapa? Waki, tentang buruknya hafalannya. Jadi Imam Syafi'i itu gak bisa-bisa kalau ngafalin, gak bisa-bisa. Diceritakan kepada gurunya, dikasih nasihat oleh gurunya, kalau mau cepat hafal, jangan suka bermaksiat. Kenapa? Karena karena ilmu itu suci, ilmu itu bersih, tidak suka sama yang kotor. Baiklah, anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan bahwa untuk menerapkan adab kepada guru, untuk menerapkan perilaku baik kepada guru, itu pertama harus dimulai dengan niat. Niat kita harus kuat untuk berperilaku baik. Kemudian niatkan menghormati guru sebagai ibadah, karena termasuk ibadah. Hormat kepada guru itu termasuk ibadah, pasti berpahala. Niatkan itu untuk beribadah. Kemudian praktekkan sehari-hari, biasakan sehari-hari. Gagal hari ini, besok coba. Gagal hari ini, terus demikian, dicoba terus, berusaha terus untuk beradab, berperilaku baik kepada guru. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap apa yang sudah saya sampaikan, saya akan membuat diskusi kelompok. Forum ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Diskusi kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 putra, kelompok 2 putri. Saya persilakan kepada masing-masing ketua kelompok untuk membuat formasi berkelompok. Kursinya ditata agar terbentuk kelompok yang baik. Coba silakan. Bagaimana yang baik ini kursinya ini? Ini mungkin. Bagus. Cukup ya? Bagus. Ada kasus. Masing-masing kelompok ini mendiskusikan sebuah kasus. Saya punya kasus. Sebentar ya. Kelompok 1, mana? Kelompok 1 angkat tangannya. Siap berdiskusi? Siap. Kelompok 2 mana? Angkat tangannya. Siap berdiskusi? Siap. Baiklah, kelompok 1. Kelompok 1, saya punya kasus. Dengarkan baik-baik. Saat jam pelajaran, Ali selalu sibuk bermain game di HP-nya. Ketika guru bertanya, Ali menjawab seadanya tanpa menatap wajah guru. Pertanyaannya, menurut kalian, sikap Ali sudah benar? Tidak. Bagaimana seharusnya sikap Ali? Silakan dimusyawarahkan. Paham? Silakan. Kemudian kelompok putri, kelompok 2. Saya punya kasus, diperhatikan baik-baik. Di jalan, Fatur bertemu dengan gurunya. Fatur hanya melintas tanpa menyapa dan pura-pura tidak melihat. Saya ulang, di jalan,
Fatur bertemu dengan gurunya. Fatur tidak menyapa dan pura-pura tidak melihat. Pertanyaannya, apa yang seharusnya Fatur lakukan? Kemudian, mengapa penting menyapa guru meskipun di luar lingkungan sekolah? Mengapa penting menyapa guru meskipun di luar sekolah? Paham? Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Kalau menurut Firdi kira-kira sifatnya siapa tadi? Adi. Di mana kalau menurut Firdi? Menurut saya sifat Adi itu kurang baik. Silakan didiskusikan. Yang lain, kalau yang lain pendapatnya silakan diungkapkan. Dengan transaksi senyuman manis. Ayo, Kalau kesesatan perlu dideskripsikan. Bagaimana? Seperti berdiri atau berdiri. Perlu dideskripsikan. Bagus, lanjutkan. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung layanan. Sekarang saya minta kepada Ketua Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa ketua kelompoknya? Edo, silakan Edo untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Menurut saya sikap Ali itu sangat kurang sopan. Ya. Seharusnya Ali itu lebih menghargai pendapat guru dan lebih memperhatikan guru saat jam pelajaran dan tidak bermain HP ketika jam pelajaran masuk sampai jam istirahat. Itu ya. Tepuk tangan untuk bos dulu. Saya persilakan ketua kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Di sini nggak apa-apa, di sini ya, di situ. Dari sikap Fatur yang sudah dijelaskan dari kasus ini, seharusnya Fatur berdiri sejenak dan memberi salam atau menyapa sang guru dengan wajah yang tersenyum. Gitu ya. Tepuk tangan dulu. Terus ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Silakan duduk. Selanjutnya saya ingin meminta kepada kalian untuk menyatakan sikap atau berkomitmen bahwa setelah adanya layanan ini kalian ingin bersikap seperti apa kepada guru-guru kalian. Coba Wildi, kalian mau apa setelah ini? Coba Wildi, berdiri. Setelah ini saya akan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru saya, seperti yang tadi, akan mengamalkan ilmunya dan akan menjaga adab saya terhadap guru saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan. Baik. Ingin apa setelah adanya layanan ini? Komitmen baik. Ya, kalau setelah pandemi ini saya ingin mengamalkan ilmu yang saya peroleh dari guru
Ya tentu tentang adab yang saya tahu. Tapi kalau bagian yang cukup rumit saya tidak bisa mengamalkan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, coba Farah. Setelah ini, komitmen Farah ini akan bagaimana? Akan ngelakuin apa dulu? Farah, coba Farah. Saya ingin bisa lebih membantu seperti saat dulu saya dapat, saya ingin membantu sesuai kemampuan saya sendiri. Dan mungkin saya ingin akan bersikap lebih baik di dalamnya. Bagus. Liza sudah ya? Najwa, setelah ini mau apa kamu? Silakan. Belajar dari materi tadi, saya ingin menunjukkan sikap saya pada guru yang meminta maaf atas selama ini sikap saya mungkin kurang menghargai, dan setelah ini saya ingin membantu dan bahkan ingin mengamalkan pelajaran yang sudah diberi oleh guru saya. Baik, terima kasih. Akan kembali anak-anakku sekalian. Akhirnya sesi layanan bimbingan saat ini kita sudah disampaikan atau diberhentikan oleh waktu. Sebenarnya kita masih mau berlama-lama, cuma waktu juga yang tidak mengizinkan. Ubur-ubur ikan lele sudah ngantuk le, gitu kan ya. Baiklah. Sekarang apa dapat kita simpulkan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dan dari pernyataan komitmen yang sudah disampaikan barusan, bahwa hal terpenting dari apa yang kita lakukan hari ini, pertama itu adalah mulai dari niatnya harus bulat bahwa kita mulai besok akan menghormati guru dengan sebaik mungkin, kemudian mempraktekkannya setiap hari baik di dalam maupun di luar sekolah, menjadikannya perilaku baik, adab baik ini sebagai kebiasaan sehingga menjadi karakter bagi kita sebagai santri di Madrasah Sanawiyah Asy-Syari'i yang mempunyai semboyan santri rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Sekarang saya minta kepada ketua kelompok, ketua kelas untuk kembali memimpin doa penutup. Persilakan. Baik semuanya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum keluar dari bimbingan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Silakan duduk kembali. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semua telah mengikuti sesi layanan bimbingan klasikal saat ini dengan tema adab kepada guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar duluan.